Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi anak-anak Tuhan yang percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul belum berakhir. Insan Pentakosta adalah orang yang percaya yang mengalami baptisan Roh Kudus dan bergantung pada peranan Roh Kudus di akhir zaman ini. Ada 3 hal yang harus dilakukan insan Pentakosta dalam menanggapi peranan Roh Kudus atas gerejanya. Yang pertama, hidup dalam tuntunan Roh. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan peran Roh Kudus yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus diutus untuk menuntun gereja Tuhan. Orang percaya seharusnya dipimpin oleh Roh Kudus bukan sekedar menggunakan kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaannya sendiri. Dalam Kisah Para Rasul, terlihat jelas bagaimana Roh Kudus menuntun para rasul dalam kehidupan dan pelayanan mereka secara efektif. Contohnya, ketika Rasul Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta oleh tuntunan Roh Kudus, ribuan orang menjadi percaya kepada Tuhan. Seorang diakan bernama Filipus dituntun Roh Kudus untuk pergi ke jalan yang sunyi dan akhirnya memenangkan seorang kepala perbendaharaan dari Ethiopia. Roh Kudus juga menuntun para rasul dalam mengambil keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pelayanan dan penuntasan amanat agung. Untuk dapat hidup dalam tuntunan Tuhan, sebagai insan Pentakosta kita harus memiliki kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Roh Kudus juga menuntun insan Pentakosta untuk memperkatakan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Misalnya, dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat ke-24 yang berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Untuk dapat dituntun Roh Kudus, insan Pentakosta bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata, tetapi lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Yang kedua adalah hidup dalam kekudusan. Ciri khas kehidupan insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah juga hidup intim dengan Tuhan. Ketika mengejar kehidupan yang intim dalam doa, pujian, dan penyembahan serta merenungkan firman, sebagai hasilnya insan Pentakosta hidup dalam kekudusan. Roh Kuduslah yang memampukan orang percaya hidup dalam kekudusan. Tanpa peranan Roh Kudus, kita tidak mampu hidup kudus, terlebih di era sekarang ini. Kehidupan yang intim dengan Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Tanggung jawab kita adalah mengejar keintiman tersebut dengan banyak memuji dan menyembah Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita melewati pencobaan dan ujian-ujian sehingga hidup dalam kemenangan dan kekudusan. Yang ketiga adalah membawa pesan keselamatan. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan bahwa sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi perjanjian lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Kita harus menyadari peranan ini, agar tujuan Tuhan membaptis kita dengan Roh-Nya tidak sia-sia. Kita diutus membawa pesan keselamatan dalam komunitas masing-masing sesuai dengan panggilan kita. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya dengan kuasa Roh Kudus, mereka melakukan apa yang Yesus pernah lakukan. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener bahwa Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Dalam melakukan amanat agung, membawa pesan keselamatan, gereja menjalankan otoritas yang bersumber dari Roh Kudus. Dengan cara melakukan mujizat dalam pemberitaan Injil. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua atau second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Jadi,
Sebagai insan Pentakosta, kita harus memahami bahwa kebergantungan kita pada Roh Kudus adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Boleh lambaikan tangannya. Shalom. Mana suaranya? Podo aren? Yeay, kita kasih kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu pastinya semuanya sehat luar biasa. Amin. Kita siap mau memuji Tuhan Bapak Ibu. Amin. Amin, amin. Sebelum itu kita mau perkatakan firman Tuhan. Karena hari-hari ini firman Tuhan adalah kekuatan buat kita semua. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama perkatakan Mazmur 91. Mazmur 91, 3, 2, 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dia layak akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Anugerah-Mu melingkupi kami selama-lamanya. Bahwa kami terus melekat sama Tuhan. Kami mau bawa hati kami lebih lagi Bapa. Bahwa kami masuk lebih dalam lagi menyembah Engkau. Ketemu Tuhan di ruang Maha Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu.
sama-sama angkat pujian ini dari awal, semua karena anugerah Tuhan. Come on church. Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, mari jemaat Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan, segalanya hadirmu di hidupku, anugerahmu.
sampai hari ini semua karena anugerah-Mu. Walaupun banyak yang harus kami lalui, tekanan, sakit, penyakit, tapi kami bisa lalui semua karena anugerah-Mu Tuhan. Thank you. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan
Tolonglah kami bisa bertahan dalam iman masa-masa saat ini. Karena kasih karunia-Mu lah boleh kami melayani. Semua karena kasih karunia. Bapa di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dalam ibadah onsite dan online. Dan percaya kami dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, diberi damai sejahtera oleh Tuhan, diberi kasih karunia kepada setiap yang kami beribadah pagi ini. Makasih untuk kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu. Kami bangga memiliki Yesus sebagai Tuhan kami, yang setia memelihara kami, yang selalu disayang Tuhan. Ketika kami lemah, Engkau kuatkan kami. Ketika kami jatuh, Engkau angkat kami, sehingga kami berdiri tegak di dalam iman kepada Kristus. Kami bersyukur, kami yang melayani pelayan-pelayan Tuhan, WL Singar Rimamus, pendua sebab, guru sekolah minggu, dan semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Kami percaya Engkau mengurapi kami semua, Engkau memberkati kami semua. Kami berdoa, kami bawa Indonesia di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Indonesia diberkati dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya Indonesia ada di dalam kendali-Mu. Meskipun terjadi hal-hal yang tidak diingini oleh kami percaya rencana-Mu terjadi bagi Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi Indonesia. Lawatan Kristus terjadi. Pertobatan di mana-mana terjadi. Karena kami percaya firman-Mu ada. Terima kasih Tuhan. Presiden Jokowi, Maruf Amin, dan jajaran semua pejabat pemerintah dan pusat, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kami percaya pemulihan terjadi untuk Indonesia. Kami percaya transformasi untuk Indonesia terjadi. Terima kasih. Pemimpin-pemimpin rohani kami doakan. Pak Niko, wakilnya dan keluarga besarnya. Dan juga pelayanannya. Kau memberkati berlimpah-limpah. Hamba-Mu Gembala Sidang kami, kemanapun diutus di era Pentakostanya, dia jadi berkat untuk Indonesia dan bangsa-bangsa. Kami doakan juga kawan kami, Pak Gunawan, dan juga staf gembala, gembala cabang. Tuhan memberkati pelayanan mereka dan memberkati keluarga mereka. Dan secara khusus kami doakan gembala kami Pondok Aren, Pak Sunardi, Ibu Jen, kedua anak dan menantu dan cucu. Kami terus mendukung hamba-Mu di dalam penggembalannya di tempat ini, supaya tetap semangat, diberi karunia-karunia, diberi karunia yang tidak terbatas, pengurapan di dalam penggembalaan. Tutup bungkus mereka dengan darah dari api-api si jahat. Dan kami percaya pemelihara-Mu kepada gembala kami ada dalam naungan-Mu. Terima kasih Bapak. Bangkitkan generasi Jeremia hari-hari untuk DB Gatus Proto dan semua gereja-gereja yang ada, supaya mereka penerus amanat agung Tuhan Yesus. Mereka menjadi murid-murid Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang militan. Mereka menjadi orang-orang yang tidak kompromi dengan dosa, hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Karena kami percaya pencurahan Roh Kudus akan terjadi di akhir hari ini. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu yang sudah hadir, kami percaya yang lemah sudah diberi iman dan kekuatan dan pengharapan. Yang sakit, kami percaya oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus mengalir dalam tubuh mereka, organ-organ tubuh mereka dipulihkan dengan
kuasa Dares. Dan kami percaya hari ini kami berkata dalam nama Yesus, sembuh, sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami dengar firman melalui hamba-Mu Pak Yusran Bari. Pesan-pesan apa yang disampaikan hari ini, biarlah penuhi dia dengan Roh Kudus, penuhi dengan hikmat, pengurapan, sehingga pesan-pesan yang disampaikan hari ini kami boleh tangkap, kami boleh terima, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga iman kami bertumbuh, pengenalan kami akan semakin dalam. Terima kasih Tuhan. Persembahan yang sebentar nanti kami akan sampaikan, kami akan berikan. Tuhan berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah kasih karunia-Mu. Segala hormat, segala kemuliaan hanya Yesus yang layak menerimanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Kita kasih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Woo! Haleluya. Jemaat Tuhan Pondok Aren masih siap untuk memuji Tuhan? Ada amin? Amin. Harus lebih luar biasa dong. Ada amin? Amin. Woo! Haleluya. Tuhan Yesus itu amat baik, saudara. Amin. Sampai hari ini dia tetap baik. Amin. Saya percaya ini udah bulan 11. 1,5 bulan lagi kita akan meninggalkan tahun 2022. Banyak kita dengar di luar sana 2023 tidak mengenakan telinga. Tapi saudara harus ingat, dan saya dan semua kita di tempat ini, kasih Tuhan gak berubah. Amin. Berita boleh berubah terus, boleh bergejolak, dunia boleh bergejolak, tapi Tuhan Yesus gak pernah berubah. Dia teramat baik, dia selalu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya buat saudara dan saya. Karena itu gak ada alasan buat kita gak memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan kita. Yang mau sama-sama katakan, come on pemusik Tuhan, let's go. Woo! Haleluya. Kau teramat baik Tuhan. Dapat kemudahan ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku, ku teringat
dong Pondok Aren. Engkau teramat baik. Engkau baik, teramat saya percaya yang bilang Tuhan yang baik, tepuk tangannya bisa lebih lagi untuk Tuhan Yesus. Come on, come on, come on. Woo! Kita mau terus memuji Tuhan. Yang mau joget buat Tuhan, mari Bapak Ibu, kita joget sama-sama untuk Tuhan Yesus. Ada amin? Yang di sebelah sini mau joget untuk Tuhan. Amin. Yang di sebelah sini mau joget untuk Tuhan. Woo! Yang sebelah sini. Yang sebelah sini. Woo! Come on. Kita mau joget Tuhan. Come on. 1, 2, 3, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan
di balik masker-masker itu ada senyum sukacita. Amin. Amin. Boleh dicoel dikit. Ayo kita terus memuji Tuhan. Karena kekuatan kita cuma hanya dalam hadirat Tuhan. Amin. Nyanyi glory. Woo, glory. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory. Woo, glory. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan kita akan merasa bahagia. Come on. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa sukacita bila kita ngapain? Hey hey, hey hey. Glory bagi Sang Raja. Oh jadi glory, yeah. Glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Oh mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Wow, 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 wow. Haleluya. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur buat sukacitamu hari ini. Kami tahu sukacita surga itulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Walaupun mungkin banyak yang akan kami lalui yang kami nggak ngerti. Tapi kami percaya waktumu waktu yang terbaik. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita kasih kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Sambil Bapak Ibu bersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Kita angkat pujian ini sebagai iman kita sendiri. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Amin saudaraku. Dia beri yang terbaik di waktu yang percayalah. Haleluya. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang menjadi mungkin oleh
akan mendengar doa kami Tuhan. Engkau akan menjawab Tuhan lebih daripada apa yang kami doakan Tuhan. Engkau akan memberkati Tuhan lebih daripada apa yang kami minta Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Bapa kami berada di tempat ini Tuhan. Biar Engkau melawat kami semua Tuhan. Engkau menjamah kami pribadi Tuhan. Kami boleh melihat hati-hati yang siap menerima firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sembunyikan di bawah belakang salib-Mu Tuhan Yesus. Beri kami fokus 30 menit ke depan Tuhan. Dan kami boleh melihat Engkau akan merubah kami. Engkau akan memberkati kami. Sehingga kami akan dipenuhi dengan tuntunan Allah di akhir zaman ini Tuhan. Di era terakhir ini. Engkau berikan kami kekuatan. Berikan kami fokus Tuhan. Sehingga waktu-waktu yang ada ini Tuhan, kami hidupi Tuhan bersama Engkau Tuhan. Kami boleh melihat kemuliaan demi kemuliaan akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Siapkan hati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom semuanya. Shalom. Ya, saya bersyukur kita boleh mendengar firman Tuhan hari ini. Juga di tengah kami ada Oma Kimpo, Ciserli ya. Orang tua yang banyak pengalaman dengan mereka saudara. Banyak kesaksian dengan mereka. Bagaimana Tuhan itu baik bagi kita semuanya. Saudaraku, minggu ini, bulan ini, saya meneruskan dari apa yang Pak Sunardi dapatkan dari Tuhan untuk kita hidup dalam kepenuhan Allah. Bulan lalu kita bicara tentang bagaimana hidup bersama dengan Allah, bersama dengan Bapa. Bulan Pak Pri ya, kita hidup dari kasih karunia yang lain. Bulan ini kita akan belajar, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita harus dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Ya, saudaraku, saya mulai dari slide-nya ada, kalau ditayangkan, saya mulai dari Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Tuhan sudah memberikan 5 jawatan saudara ya, ada nabi-nabi, rasul, pengajar, penginjil, semuanya untuk memperlengkapi kita, saudara, melalui kepenuhan Allah. Ya, kepenuhan Allah adalah definisinya adalah kita harus menjadi serupa dengan Dia. Apa yang serupa dengan Dia? Bagaimana caranya? Supaya Dia, Tuhan Yesus itu hidup dalam kehidupan kita. Hidup kita dikuasai dan dipimpin oleh Bapa. Jika kita mau serupa dengan Dia, apa yang kita sembah, itu akan menjadi serupa dengan apa yang kita puji sembah, kita akan menjadi sama dengan Dia. Banyak berhala-berhala saudara, punya telinga tapi tidak bisa mendengar, punya mata tidak bisa melihat saudara. Tapi kita punya Yesus, Dia lebih tahu daripada apa yang kita doakan, apa yang kita minta. Nah, lawan daripada dipenuhi, itu adalah dikosongkan saudara. Kita sebenarnya dipenuhi, kata di kelasnya diisi oleh firman Tuhan, diisi oleh Roh Kudus, tuntunannya, dan itu akan bisa berkurang saudara. Kalau apa? Ada dosa. Dosa itu akan membuat kekosongan dalam kehidupan kita. Dosa itu membuat semakin turun. Ya. Sehingga kadang-kadang kita boleh melihat ya, orang banyak hidup tanpa tujuan saudara. Bapak bisa lihat sendiri atau saudara bisa lihat dari informasi di internet gitu ya. Kok banyak artis yang duitnya banyak, orang kaya duitnya banyak, hidupnya diberkati atau semuanya kelimpahan, tapi kok bisa bunuh diri ya? Kok bisa stres gitu ya? Itu saudara, bedanya apa? Mereka ada dosa, ada sesuatu yang kosong saudara. Untuk itu hati-hati saudara. Waktu-waktu kita ini tidak lama saudara. Kita sudah di bulan Juni kayak wasiat tadi saya jelaskan, itu sudah di bulan November pertengahan saudara. Waktu begitu jalan begitu cepat. Untuk itu saya mengajak saudara untuk tidak buru-buru. Kita mau menikmati hadirat Tuhan, amin. Bukan hanya untuk firman Tuhan aja saya sampaikan, tapi hari ini kita itu mau menikmati kebaikan Tuhan. Kita mau ada hadiratnya saudara. Kita mau sejenak untuk
30 menit ke depan kita fokus pada dia. Saya percaya itu akan merubah kehidupan kita, saudara. Ya, untuk itu saya mulai dari untuk kita menulis oleh pemulihan Tuhan, dipenuhi oleh kepenuhan Tuhan. Ada satu kata adalah pemulihan, saudara. Anggur baru akan ditempatkan dalam satu wadah yang baru. Kalau tidak, anggur itu akan menjadi sia-sia, saudara. Untuk itu kita harus ada pemulihan. Kita dipulihkan, saya ambil beberapa literatur ya dari firman Tuhan. Akhir-akhir ini kita harus sering mengawasi keadaan kita, saudara. Melihat keadaan kita. Di Alkitab katakan di 1 Timotius 4 ayat 14-16, kita tuh jangan lalai dalam kasih karunia yang Tuhan percaya kepada kita. Saya ulangi lagi ya, kita jangan lalai. Tuhan, saudara dan saya tidak kebetulan ada di tempat ini. Saudara dan saya tidak kebetulan menjadi orang Kristen. Dari sekian umat di dunia itu kira-kira sekarang 7,8 miliar. Kita di antara sekian kecil itu yang Tuhan pilih, saudara. Kita harus sadari ini, bahwa kita dipilih Tuhan menjadi bagian. Dan yang paling penting, saudara, apa? Tuhan itu, kekristenan itu bukan hanya, oh saya diberkati, ini juga diberkati. Oh ini kaya, ini miskin. Oh ini sehat, ini sakit. Bukan, saudara. Tapi kekristenan kita yang paling penting adalah bagaimana Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita berjalan sama Dia. Sampai terlebih lagi Tuhan akan penuhi dalam kehidupan kita. Sampai Tuhan akan kembali mengambil kendali dalam kehidupan kita, saudara. Itu paling penting kekristenan kita. Jangan berpikir, orang Kristen itu enggak punya masalah. Enggak juga, saudara. Punya juga masalah. Jangan berpikir, orang Kristen itu akan masih diberkati. Ya memang diberkati. Saudara kita lain juga bukan Kristen, juga diberkati juga. Terus bedanya apa, saudara? Bedanya ini, saudara. Kita ada Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah menjadi kita punya value, punya nilai, saudara. Itu yang paling penting. Untuk itu pemulihan saya mulai dari pertama pemulihan dalam penyembahan, saudara. Kenapa harus dipulihkan, saudara? Contohnya ya, kita kalau dulu, saya sama Kimpo dulu ya, kira-kira 30 tahun lalu, kita setiap hari doa sama Pak Sunardi juga ya, di satu rumah. Setiap pagi atau sore, setelah Kimpo ya, sore ya, kita tuh berdoa, memuji-muji Tuhan, saudara ya. Kita menyembah Dia. Itu ada roh, ada kerinduan, saudara. Nah, tolong periksa sekarang ini, apa kita masih ada kerinduan doa untuk merenungkan firman? Apakah masih ada? Tolong cek, saudara. Saya tidak menghakimi. Saya dan saudara juga harus melihat, saudara. Kedua, apakah kita ke gereja ya? Waduh, hari Minggu lagi, bangun pagi lagi, ke gereja lagi, capek rasanya ya. Mungkin hal sepele, saudara, tapi hati-hati, saudara. Itu berbahaya, penting untuk kita merenungkan. Kalau kita mau pergi, kita mau pergi cool, waduh cool lagi. Kita mau pergi doa, doa lagi. Kalau sudah mulai, cinta mula-mula itu sudah mulai pudar, saudara. Hati-hati, saudara. Kita berbahaya, kita mesti cepat. Gembala sidang kita katakan, masalah terbesar dalam hidupnya, kalau dia tidak merasakan hadirat Tuhan. Itu masalah terbesar, saudara. Untuk itu saya minta tadi kita renungkan, kita mau nikmati hadirat Tuhan hari ini, saudara. Ya. Supaya kita merasakan, itu yang paling penting. Kekristenan kita bukan semua serba tadi ya. Mungkin saya doa kita tidak terjawab, ya pujian tidak mengatakan. Tapi Tuhan lebih tahu daripada kita. Tuhan pasti memberikan itu tepat pada waktunya. Ya, asal kita mau tahu, kita mau setia, saudara. Kita pemulihan penyembahan. Kita renungkan firman Tuhan. Mari, saudara, kita bersama-sama maju ya, terus bertumbuh dalam Dia. Kita dilengkapi, ada nabi, ada pengajar, semuanya kita ada 12 hari, kita akan bertumbuh. Yang kedua, kita ada pemulihan dalam keluarga, saudara ya. Pak, saya sih oke aja sih. Oke, nggak apa-apa. Kalau kita bertobat, kalau ada yang salah kita bertobat. Tapi kita rasa oke aja, ya udah kita lurus aja. Kita jaga sampai itu Tuhan datang kedua kali. Tuhan dapatkan iman. Ya kalau itu sudah oke, bagus kita pertahankan. Tapi kalau kita salah, kita bertobat dan kita berbalik, saudara. Itu yang penting. Dalam Quran kita ya, kita sering ke gereja. Kalau di gereja, waduh sudahnya benar, sebenarnya orang kudus gitu, saudara ya. Sampai ke rumah, begitu mau makan, waduh makanannya dingin, marah-marah. Makanannya belum matang, marah-marah.
anak belum pulang sekolah marah-marah atau aduh, jadi mesti dipertanyakan saudara. Kita ke gereja itu apa sih yang kita dapatkan dari gereja? Mungkin salah firman kali di gereja itu. Atau mungkin salah kayak yang kamu sembah kali salah kali ya. Untuk itu saudara, kita ke gereja, apa yang kita dapatkan, kita lakukan. Biar kita katakan, kita jangan jadi pendengar saudara, hearer. Tapi apa? Kita menjadi doers atau pelaku firman Tuhan. Doers of word of God. Ya, saya rindu saudara, kita bukan jadi pendengar. Jadi kita pulang juga benar-benar dalam keluarga kita boleh menjadi berkat bagi mereka. Kita bawakan apa tadi? Sukacita. Glory itu kita bawa ke rumah kita. Bukan stres kita yang kita bawa, bukan masalah kita yang kita bawa, tapi sukacita daripada Tuhan itu yang kita bawa saudara ya. Saya ulangi lagi, Kristian bukan bawa semuanya oke-oke aja, tidak saudara. Tapi Kristian adalah Tuhan ada dalam kehidupan kita dan Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan kita berjalan bersama Dia. Saudaraku, yang pemulihan berikutnya yang terakhir adalah tentang komunitas. Komunitas ini sekarang dengan adanya medsos ya saudara ya, banyak kita sering kumpul-kumpul, ada Facebook kita sering kumpul-kumpul, reuni gitu ya. Kita mesti periksa komunitas kita dalam pekerjaan atau dalam komunitas semuanya gitu. Dalam sekolah. Dengan siapa kita bergaul saudara? Dengan siapa kita bersaling bertukar pengalaman atau bertukar hidup? Kita mesti periksa saudara, dengan siapa kita berteman. Kalau kita komunitasnya gitu membuat kita semakin jauh dari Tuhan, saya mau katakan tinggalkan saudara. Amin. Kita mesti tegas, kalau itu tidak ada berguna, kita tinggalkan. Karena apa saudara? Kita ini punya value. Value itu di diri kita ini kita punya value karena apa? Ada Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Roma katakan, kita adalah bait kudusnya Tuhan. Kita mesti sadar saudara, saya juga begini. Iya benar juga ya. Itu semua diukur, kita berharga di mana Tuhan saudara. Berharga dalam Tuhan. Kita katakan saudara, kiri kanan, engkau berharga. Engkau berharga saudara. Kita berharga saudara di mata Tuhan ya. Untuk itu, kalau kita merasa kita berharga di mata Tuhan, kita tidak mungkin menggunakan hidup ini dengan sembrono. Kita nggak mungkin menghabiskan waktu kita ke mall. Saya sih ngelarang kita ke mall, tapi kita mau benar-benar kita menghargai kebenaran kita. Kita punya value. Dengan siapa kita harus bergaul saudara. Kadang-kadang, nggak enak ya. Teman-teman maunya gini, boleh nggak kita naik sepeda? Hari apa? Boleh. Hari Minggu jam 7 pagi. Kita mau gereja dan naik sepeda. Kalau kita punya value, sorry, saya nggak bisa ikut kamu. Saya harus ke gereja. Itu namanya anak Tuhan. Oh iya nggak apa-apa, saya izin aja ke gereja. Nah ini yang bahaya saudara. Kalau kita punya value, punya harga, akan menentukan dengan siapa engkau bergaul. Apa kita saling membangun, saling menasihati, itu yang Tuhan inginkan. Tapi jangan membuat kita semakin jauh saudara. Katakan tidak, enggak apa-apa kita kehilangan. Kita tidak perlu memaksa kita untuk teman-teman kita untuk menerima kita, tidak. Yang penting Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu, kita mungkin dikucilkan, tidak masalah. Orang nggak mau bergaul sebenarnya tidak masalah, yang penting saya punya value, saya punya Tuhan. Itu jauh lebih penting saudara. Ya, saya percaya kalau kita dalam hidup kita ada buah roh, akan memberkat bagi banyak orang. Bukan kita yang dipengaruhi saudara. Kita mau saya ambil keputusan, tidak. Ya mungkin kita bisa jalan-jalan ke mall saudara ya. Bisa aja sih. Tapi coba bayangkan dari lantai 1 naik ke eskalator lantai 2, 4, 5, sebentar turun lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Apa gunanya saudara? Kita berarti tidak menghargai waktu yang Tuhan berikan pada kita. Tuhan mau kita mengawasi, melihat bagaimana kondisi kita. Apa kita semakin hari semakin dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Penting itu saudara. Ya. Apa kita semakin hari mau, karena kita kan tujuannya apa? Menjadi serupa dengan Dia. Kalau kehidupan kita semakin hari kita ke gereja, begitu saja, kita pulang gereja, begitu saja. Perlu dipertanyakan saudara, kita menyembah siapa saudara dalam gereja itu? Untuk itu kita mesti jaga, kita menyembah Tuhan Yesus Allah yang hidup. Dalam kehidupan kita itu mesti merefleksikan, Dia yang ada dalam kehidupan kita. Dia nyata saudara, bukan katanya Dia nyata. Kalau Tuhan tidak menjawab doa kita sekarang ini, percayalah, Dia pasti mau
tahu apa yang terbaik untuk kita. Kapan dia mesti berikan itu, dia tahu pasti. Kadang-kadang kita pakai otak kita, aduh Tuhan, kenapa saya nggak dikasih duit ya, sama bayar cicilan, mau bayar utang. Kadang-kadang itu, tadi firman Tuhan katakan, kita menggunakan kekuatan kita untuk menyelesaikan masalah itu. Padahal Tuhan bilang, kekuatanmu tidak seberapa. Kita berserah pada Dia, Dia akan mampu menjawab doa-doa kita, saudara. Yang kedua, saudara, yang untuk kita boleh menamai kepenuhan Tuhan, yang paling menghambat adalah satu tentang kekhawatiran. Akhir-akhir ini banyak sekali kekhawatiran, dan kekhawatiran itu terutama tentang masalah keuangan, saudara ya. Saya sih bukan menghakimi atau apa enggak, tapi saya lihat akhir-akhir ini banyak orang stres itu, banyak bermasalah terjerat dalam hutang. Dan juga di lain pihak ada juga orang benar-benar hidupnya itu hanya uang saja, bangun tidur uang. Nah sekarang kita tinggal memilih, apa kita mau fokus pada harta atau kita mau fokus pada kebenaran firman Tuhan. Saudara ya, kita tidak salah cari duit. Yang salah kalau kita cari duit sampai melupakan Tuhan, itu yang salah, saudara. Kita tidak salah dalam berhutang, tapi kalau hutang kita gunakan untuk konsumtif, itu yang tidak benar ya. Kita lihat di 1 Timotius 6 ayat 8 sampai 10. Asal ada makan dan pakaian cukuplah, tetapi mereka ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakanya, menenggelamkan manusia ke dalam kebutuhan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Ya. Jadi kita mesti banyak hidup cukup dan bersyukur selalu. Saya mau contoh gini, saudara ya. Kalau kita punya duit 1 miliar, contoh ya, bagaimana kita bisa membedakannya ya. Kalau kita punya duit 1 miliar dalam rekening, terus ada yang transfer kita 1 juta. Kita mungkin merasa, oh oke aja gitu ya. Biasa-biasa aja, perhatikan ya. Tapi pada saat kita KTM, masukin kartu, maaf, saldo Anda tidak cukup. Kemudian ada yang transfer kita 300. Senang saudara. Kita punya saldo cuma 20.000, ada yang transfer 300. Masih kita merasa, oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi kalau kamu punya uang 1 miliar, ada yang transfer kamu 1 juta, kamu rasa, oh biasa-biasa aja. Itu membedakannya saudara. Tapi coba kalau kita lagi di padang gurun gitu ya, ada ngasih segelas air, itu akan bermanfaat. Begitu juga untuk kita dalam Tuhan juga. Kalau kita merasakan kehausan itu, kita selalu, oh terima kasih Tuhan, saya cukup. Ada, saya punya sepatu, ada baju saya bisa tidur nyenyak. Itu lebih dari cukup saudara. Ada lagunya pujian, tapi nanti aja saudara ya. Kalau kita punya rumah, kita tidur enggak kehujanan saudara. Kita pagi-pagi mau makan, ada makanan. Kita mau berangkat kerja, ada biaya transport. Itu sudah lebih dari cukup saudara. Jangan terlalu, waduh, tahun depan saya beli rumah, tahun depan saya beli mobil, tahun ini saya beli. Kadang-kadang tidak salah, tapi kalau sampai kita salah dalam mengelola, ini yang masalah Pak Saudara ya. Tetangga kita beli kulkas, kita jangan mau ganti kulkas, nah kita beli TV, kita ganti TV. Nah itu yang konsumtif Saudara. Ya. Jadi jangan kita menjadi hamba uang. Terutama tahun depan adalah tahun 2024. Semua, 23 kecepatan ya. 2023-24 itu akan terjadi suatu resesi global ya. Tapi saya percaya Tuhan tidak mengalami hal itu saudara. Ya. Untuk itu kita juga amin dan perlu dia bertindak saudara. Amin. Kita amin dan kita minta turunan Tuhan. Saya percaya kita dipenuhi oleh turunan Allah. Saya percaya kita akan bisa mengelola keuangan dan baik saudara. Harus persiapkan itu. Sekalipun itu terjadi resesi, saya percaya kita semuanya ini tetap dibela Tuhan. Kayak kemarin ujian pandemi gitu ya. Apakah kita ada yang nggak kena pandemi atau nggak kena COVID? Kan kena juga kan? Ada juga yang kena. Jadi sama, kita di laut gitu ya, kayak kapal gitu. Kalau ada badai semuanya kena.
Bedanya apa saudara? Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita perlindungan. Untuk itu kita butuh kepenuhan Tuhan supaya kita diberikan hikmat untuk hidup mengatur keuangan dan baik. Itu Pak Joy ya dalam BI mengatur ini semua dan baik. Itu saya percaya terhindar gitu loh. Kita juga mesti ada tindakan untuk hal itu juga. Ya. Jadi kita jangan menjadi hamba uang, tapi kita terus bagaimana kita mau mengandalkan Tuhan. Berikutnya, kalau kita berharap pada Dia, kita serahkan semuanya keutaran kita, dan kita percaya pada Dia. Kita kadang-kadang oke, saya ke gereja, saya ikut Tuhan, tapi kita sudah dibilang percaya, tapi nggak percaya saudara. Alkitab katakan seperti kerbau gitu ya, sudah ini sebentar turun lagi ke kubangan. Sebentar kayak anjing gitu, babi gitu makan lagi makanannya. Jadi kita sudah tahu ya, ini nggak benar. Tapi kita nggak sadar sebentar hidup ini, sebentar jatuh lagi. Sebentar jatuh lagi. Nah ini yang sering kita lakukan saudara. Kita sudah tahu itu nggak benar, tetap aja nggak benar lagi. Itu saudara, jangan saudara ya. Kita sudah tahu, maksudnya gini, contoh sederhana ya. Kita ke gereja, ini saya tidak ini ya. Kita ke gereja jam 10 misalnya gitu. Tiba-tiba macet, saya terlambat. Jam 10.15. Minggu berikutnya, kita mesti sadar, oh saya minggu lalu terlambat ya. Untuk itu saya mesti lebih cepat lagi. Saya lebih cepat lagi, waduh masih terlambat 2 menit. Kita lebih cepat lagi saudara. Sampai benar-benar kita menjadi bagian benar-benar menjadi disiplin saudara. Ya masih nggak gampang saudara. Jadi supaya jangan membuat kita sudah salah sebentar ngulang lagi. Kita sudah kadang-kadang yang paling simpel ya, berbohong gitu ya. Wah nggak apa-apa saya berbohong lagi. Kita berbohong sedikit, sebentar, kita bertobat sebentar, berbohong lagi. Itu yang paling bahaya. Jadi kehidupan kita gini, kita mungkin bisa berbuat kesalahan gitu ya. Mungkin 10 kali. Kita 10 kali benar, 1 kali salah. 20 kali benar, mungkin 1 kali salah. Tapi kalau 10 kali salah, cuma 1 kali benar, itu kan namanya keterlaluan saudara. Ya, kita mesti setiap hari kita mesti berubah. Untuk apa saudara? Cuma 1 kata. Untuk membuktikan bahwa Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita apa buah Setiap minggu kita puji Tuhan, tapi nggak berubah juga itu ya. Jangan saudara dan saya mesti menjadi berkat dimanapun kita berada. Waktu-waktu yang indah ini, waktu-waktu ini, kita mesti, kalau kita tahu, Tuhan dalam hidup kita mesti menghargai. Kita punya value saudara, kita punya nilai yang berbeda dengan dunia ini. Kita punya nilai supaya kita kita dipakai Tuhan lebih lagi, terutama dalam era Pentakosta ketiga ini ya. Era Pentakosta ketiga, amanat agung, kita mesti punya tujuan hidup saudara. Ya. Saudara, apapun jabatan kita, apapun kondisi kita hari-hari ini, begitu kita di marketplace atau di pelayanan atau dimanapun di sekolah, kita mesti melihat sadar bahwa saya ini jangan saya hidup kayak gini, saya ini ada Tuhan dalam kehidupan saya. Kalau saya berbuat ini yang malu siapa? Malu Tuhan kita saudara. Ya. Alkitab katakan kalau ada dosa itu ada 2 ya. Ada yang tidak bisa diampuni, itu adalah apa? Menghujat Roh Kudus. Ada dosa yang bisa diampuni kalau kita mau bertobat dan beralih kembali gitu ya. Oke, saya mau bertobat, saya mau perbaiki diri. Supaya kehidupan kita ini, kita berjalan. Kita nggak usah khawatir saudara, berkatnya pasti dengan kehidupan kita. Kita kadang-kadang ragu saudara dengan janji Tuhan. Ragu. Saudara, Tuhan kurang apa ya? Kalau kita hanya butuh biaya, butuh kehidupan gini, Tuhan sudah berikan anaknya saudara. Dari surga turun ke bumi. Apa kurang itu saudara? Jadi jangan sekali-sekali kita meragukan janji Tuhan. Tapi kita percaya. Amin. Kita percaya bahwa
Tuhan pasti menggenapi janjinya. Kalau kita sudah mengalami semua itu, saya kena percaya tidak ada lagi kekhawatiran. Tidak lagi salah menyalahkan. Tidak ada saudara, kita berjalan lagi semuanya. Ikut tuntunan Tuhan. Oh doa kita belum jawab, enggak masalah doa kita belum jawab. Pasti Tuhan akan memberi jawaban. Saya bukan saya juga bukan berarti nggak punya masalah, saudara. Saya juga punya masalah. Dalam pekerjaan juga banyak, saudara. Ikut tender, ikut ini belum selesai, ini kadang-kadang itu membuat kita terus berharap saudara pada Dia. Saya mau tutup satu kesaksian gini, saudara. Minggu ini kebetulan saya itu rapatnya luar biasa, nggak tahu ya gimana, luar biasa padat, saudara ya. Kemudian Pak Rom telepon saya, Pak jangan lupa Pak ya, Minggu sampaikan firman Tuhan. Wah, puji Tuhan. Saya lagi sibuk-sibuknya lagi, mesti gitu lagi. Makasih Bapak Rom ya. Jadi bisa-bisa saudara, saya bisa mungkin satu hari cuma sekali rapat. Hari ini satu hari itu ada 4-5 rapat, saudara. Jadi saya mau bagi waktunya, pagi mau kemana, saya mau ke sini. Sana juga butuh, saya mau ke sana, sini juga butuh. Akhirnya apa saudara? Ya ini waktu saat firman Tuhan ini, ya udah kita percaya aja, berserah saja saudara ya. Ya udah, kita memangnya kita mau ngapain? Si klien A, maaf Pak, saya nggak bisa ikut ya, karena saya ada rapat dengan klien B. Klien A bilang apa saudara? Loh memangnya saya nggak penting Pak, proyek saya nggak penting. Oke, baik Pak, saya minta ke klien B. Pak, maaf Pak, saya ada rapat dengan klien A. Loh, memangnya proyek ini nggak penting Pak? Kok saya sana lebih penting dari saya? Terus gimana kita saudara? Kita hanya apa saudara? Bisa hanya bersandar pada Tuhan. Setelah ya udah saya diam. Ya udah saya bilang, saya bersandar pada Tuhan. Tuhan pasti lebih tahu dari kekuatan kita. Saya sudah atur seminggu rupa tetap gitu, nggak bisa. Ini harus tender masuk, ini harus negosiasi, ini harus beli barang. Kalau nggak barang kena denda semuanya, luar biasa saudara. Apa jawaban Tuhan saudara? Saat berjalan itu, kira-kira 3 jam kemudian, besoknya gitu ya, telepon, Pak maaf Pak, rapat hari ini ditunda. Coba bayangkan kalau maaf Pak rapat hari ini ditunda, kenapa? Iya Pak, yang satunya berhalangan, sakit, nggak bisa ikut rapat, jadi kita tunda minggu depan. Yang satunya oke Pak, nanti kita tunda sore. Akhirnya seminggu itu Pak, ya Tuhan atur seminggu rupa, akhirnya bisa dilewati saudara. Amin. Puji Tuhan dong. Hari Sabtu, saya bilang, Tuhan saya mau minta waktu Tuhan, saya mau susun firman Tuhan ini. Tuhan berikan waktu saudara. Jadi saya boleh melihat kalau kita hidup dalam mengandalkan Tuhan, semua Tuhan akan atur. Saya sangat khawatir saudara, stres juga, aduh gimana ini, gak ada yang mau mengalah. Semuanya mengerasa diri Tuhan Allah gitu, mesti diikutin. Tapi yaudah, banyak saya belajar saudara, yaudah saya bersandar pada Tuhan. Saya bisa juga tidak. Berikutnya saya juga nggak mau mencoba Tuhan untuk gitu lagi, enggak saudara. Berikutnya saya boleh, oke, saya nggak mau ikut rapat, saya putusin nggak mau. Saya cuma boleh ini aja udah. Supaya apa? Sudah satu kali. Tuhan sudah tolong kita. Kita juga berikutnya dikasih hikmat juga. Jangan semuanya mau diambil. Jangan semuanya mereka harus berkenan pada kita. Nggak perlu saudara. Kita tidak perlu menyenangkan hati semuanya orang. Karena tidak mungkin. Ya nggak mungkin. Yang penting adalah Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu menyenangkan dia. Dia nggak ngasih kerjaan, no problem. Tuhan kita ada Allah yang punya dia. Ya, jadi bagaimana kita berjalan dengan Tuhan itu? Memang Tuhan izinkan kadang-kadang terjadi hal yang tidak enak, saudara. Tapi Tuhan katakan Dia selalu memberikan kita kekuatan. Tidak selalu Tuhan memberikan, kamu mau Tuhan berkati saya ini. Belum tentu, Tuhan belum tentu kasih. Tapi Tuhan tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Untuk itu kita mesti sering tadi kita pulihkan penyembahan kita supaya kita peka Tuhan maunya apa di akhir-akhir ini. Kalau tidak, kebanyakan kita pakai logika. Saya mau melakukan ini, mau melakukan itu. Kita hanya membuang-buang waktu saudara. Padahal kita ini ada value yang Tuhan berikan pada kehidupan kita. Kita ini ada gini-gini ada Tuhan Yesus, saudara. Bukannya kita ngalami semuanya, tapi terpenting adalah ada Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang intinya saya mau sampaikan pagi ini. Saya percaya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
saya tutup kita nyanyikan Dia Dewa Apapun. Oh, satu ayat dulu, satu ayat penutup, sorry. Terlalu ini. Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Wahyu 3 ayat 7 sampai 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutupnya. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Amin. Kita percaya kalau Tuhan ada menemukan kita, walaupun kelihatannya dunia gelap saudara, tapi Tuhan bisa membuka. Sebaliknya kalau Tuhan nutup, segala iblis, segala godaan itu tidak bisa menyentuh kita saudara. Kita percaya Tuhan menyediakan apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Coba lihat saudara, kita cuma 30 menit saudara berlalu. Saudara berasa enggak? Enggak berasa. Waktu begitu cepat berlalu saudara. Mari kita gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Amin. Waktu kita menghargai keberadaan kita ini. Kita punya value. Kita tidak akan menggunakan sembarang waktu kita dengan menghabiskan waktu. Paling baik kita diam dalam hadirat Tuhan. Kita renungkan bagaimana kebaikan Tuhan. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan untukku. Masih ada jalan terbuka. Kita tundukkan kepala. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sukacita Tuhan, berikan terus kami gairah dalam Engkau Tuhan. Kau bangkitkan lagi roh-roh yang padam Tuhan. Berikan api itu Tuhan. Pulihkan penyembahan kami Tuhan. Pulihkan keluarga kami Tuhan. Pulihkan komunitas kami Tuhan. Sehingga kami ada dalam rencana Allah yang besar. Kami ada dalam tuntunan Allah yang besar dari kehidupan kami. Dan akan menghasilkan suatu roh dalam kehidupan kami menjadi berkat yang kami semua ditempatkan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sederhana yang singkat ini Tuhan akan merubah kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu juga Tuhan terutama dalam bekerja, berkati kami semua. Mari Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, urapi semuanya anak-Mu Tuhan. Jemaat-Mu kayak penawaran Tuhan. Apapun pekerjaan mereka Kau berkati Tuhan. Keluar masuknya Kau berkati Tuhan. Yang punya masalah ekonomi Kau berikan jalan keluar, yang lemah Kau berikan kekuatan, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Satu hal Tuhan, Kau akan berikan jawaban doa yang tepat Tuhan Yesus. Dan kami pulang dengan penuh sukacita yang besar. Seminggu ke depan kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Kehidupan kami diubahkan Tuhan, kehidupan kami penuh dengan penuhan Allah. Supaya Engkau Tuhan yang terlihat dalam kehidupan kami. Kami semakin kecil supaya Engkau semakin besar Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa. Kami percaya firman-Mu sudah disampaikan, sudah ditabur tanah gembur Tuhan, akan bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda Tuhan. Dan semuanya Tuhan keluar nama Tuhan. Inilah puji-pujian penyembahan kami. Siaran firman kami sudah kami sampaikan dalam suatu nama Yesus Tuhan Raja kami. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, 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 amin. Amin. Yang ganteng kan kakaknya kan, lebih ganteng kan. Amin. Saya percaya kita
kita semuanya diberkati Tuhan, saudara. Amin. Percayalah, yang termahal ada dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Yang dunia tidak bisa beli, dunia tidak bisa bayar, itulah Yesus Kristus ada di kehidupan kita semuanya. Amin. 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 Christ in you, the hope of glory. Amin. Ada Yesus dalam kehidupan kita, membuat kita berharga, saudara. Amin. Untuk itu, saudara, ya sekali lagi, ya terima kasih Pak Yusran. Ya, memang saudara saya katakan, ya, kalau dunia mengatakan tahun 2023 itu kegelapan, tapi percayalah kalau yang berharga dalam kehidupan kita, saudara. Yesaya menuliskan, memang dunia ini gelap, tapi saya percaya setiap ada terang dalam setiap saudara dan saya. Amin. Siapa terang itu, saudara? Saudara dan saya, Yesus Kristus di depan kita, saudara. Amin. Saya percaya kalau ada kita dalam Tuhan, semakin hari semakin memancar kemuliaan Tuhan sampai terbang tengah hari. Artinya apa, saudara? Walaupun di sekeliling saudara, mau saudara saya katakan mau apapun mau mendung ke, mau hujan ke, engkau tetap bercahaya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Karena yang berharga ada di depan kita semuanya. Amin. Amin. Ya, saya bersyukur sekali lagi kesaksian Yusran, ya. Mungkin apa yang saya sampaikan kemarin, khotbah kemarin, saudara, ya, minggu pertama, ingat baik-baik, saudara, bahwa ya inilah yang artinya, saudara, apa, saudara, roti. Amin. Untuk itu, saudara, setiap hari saya katakan, mari kita mau kesaksian Pak Yusran di Shirley, mari kita mau makan roti itu, saudara. Amin. Dikatakan akulah roti kehidupan. Amin. Untuk itu saya katakan, pada saat engkau makan roti itu, engkau sedang berperang, saudara. Amin. Karena saya katakan, ya lahem itu sama dengan laham. Apa itu laham? Laham itu pada saat kita makan. Pada saat kita makan firman, sebenarnya firman itu sedang berperang bagi kita semuanya. Amin. Nah, kesaksian Shirley pada saat dia baca firman, ya mobilnya mau naik, mau gimana, kayak percayalah, firman Tuhan itu sedang berperang bagi engkau. Amin. Kenapa caranya dia berperang, saudara? Karena kita tahu, saudara, ya, bahasa Ibrani itu dari sebelah kanan. Ya, laham itu, ya kita lihat di sini, lamet, he, dengan apa, saudara? Mem. Nah, kita lihat di sini, lamet itu, saudara, ya, di tengah-tengahnya kita lihat di sini. Kenapa firman itu berkuasa? Karena di tengah-tengahnya perhatikan ada huruf he. Saudara tahu he, ya, pada saat Sarai dirubah menjadi Sarah, ada kekuasaan, ada kasih karunia Tuhan di dalamnya. Abraham menjadi Abraham, ada disisipin. Amin, saudara, kasih karunia dalam kehidupan kita. Saudara, saya tahu siapa kasih karunia? Adalah Tuhan Yesus sendiri. Percayalah, pada saat saudara makan firman Tuhan, firman Tuhan sedang berperang bagi saudara. Amin. 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 Katakan kiri kananmu sekali lagi, yuk baca firman Tuhan. Amin. 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 Karena memberikan kehidupan bagi kita semua. Yuk kita bangkit sama-sama berdiri, saudara. Oh, namakan Allah basyandarallah ya kanarallah basyandarallah. Sebelum kita masuk, saudara, satu tutup dengan doa berkat. Ada seorang perempuan Sirofenisia. Dia menghampiri Tuhan dengan katakan, Tuhan, anak hamba sedang sakit. Tapi Tuhan katakan, ya, tidak baik untuk memberi roti kepada seekor anjing. Sebenarnya bukan anjing, saudara, papis. Tapi perempuan yang mengatakan, Tuhan, saya tahu, sekalipun saya tidak layak, tapi pada saat saya makan, saya bisa makan dari remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Dan kita tahu, saudara, inilah yang Tuhan katakan, saya tidak pernah menemukan iman seperti perempuan ini. Pada saat kau makan roti itu, kalau remah-remahnya saja bisa menyembuhkan anak perempuan, anak Sirofenisia, apalagi kalau kau makan roti seutuhnya. Percayalah, ada kuasa yang Tuhan memberikan bagi kita semuanya. Amin. Remah-remahnya saja, saudara. Ya, saudara, perempuan Sirofenisia ini, seorang Yunani, dikatakan dia makan, anaknya disembuhkan di rumah. Mujizat terjadi. Pagi hari ini kita tidak sedang makan remah-remah, tapi kita sedang makan roti yang hidup itu, saudara. Firman Tuhan yang hidup ini. Untuk itu saya percaya, saudara, sebentar kembali tidak sama pada saudara datang. Karena sesuatu yang berharga ada dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, pada saat saudara makan sebanyak-banyaknya,
Saya percaya saudara ya, saya percaya sekali lagi, sesuatu berharga yang dunia tidak bisa beli ada dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Haleluya. Mari saudara, masing-masing berdoa. Saudara, nama anak susah tutup doa berkat. Bapak Beni Gunawan mengajarkan bahwa dia ada bersama-sama dengan kita. Sekali lagi saya percaya firman Tuhan tidak pernah bertentangan satu dengan yang lain. Dan satu isi hatinya Tuhan. Berapa bulan ini kita sudah belajar bagaimana Roh Kudus ada bersama-sama kita. Firman itu menyertai bukan hanya menyertai tapi ada dalam kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Setiap apa yang saudara dengar, katakan 2023 tahun yang gelap. Percayalah terang Kristus ada dalam kehidupan kita semuanya. Yang terang ada dalam kehidupan kita semuanya. Oh, engkau ada di tanah Goshen yang Tuhan sudah pisahkan dari dunia ini. Karena terang Kristus bercahaya. Seperti tanah Goshen, drawing near. Engkau ada dekat dengan Tuhan, engkau ada bersama-sama dengan Tuhan. Banyak hal yang seperti kesaksian Abah, banyak hal yang kita tidak mengerti. Tapi percayalah satu hal yang saya tahu, kasih karunia ada di tengah-tengah kita saudara. Lehen, kita makan firman, kita sedang berperang. Sekali lagi saya masuk menuliskan, Tuhan menyediakan makanan di depan lawan-lawan kita. Karena makanan itu sedang mengalahkan segala benteng-benteng pergumulan dan segala sakit penyakit. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi dengan imani saudara setuju dengan pujian ini. Tuhan tidak pernah terlambat mengangkat engkau. Kalau kalian banyak hal yang tidak kita mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang sekali lagi saudara dengan iman percaya bahwa engkau hanya melewati percobaan itu. Engkau tidak tinggal di dalam percobaan itu. Oh haleluya, haleluya, percaya. Engkau hanya melewati. Karena kuasa Tuhan ada dalam hidupanmu semuanya. Terima kasih Tuhan. Ku tetap percaya waktu Tuhan alami kepenuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, terima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, memberikan kasih karunia tanpa batas bagi kita semua. Menghadapkan wajahnya bagi kita semua yang memberikan damai sejahtera shalom.
bagi semua yang kita sayangi, yang kita kasih, yang kita cintai. Membuat apa yang kami perbuat, apa yang kita perbuat, semuanya Tuhan buat berhasil. Mata pencarian pendidikan, sekolah, usaha, pendidikan, apapun yang kita kerjakan, ada penyertaan Tuhan di dalam, jadi Dia ada di tengah-tengah. Menjauhkan kita semua segala macam mara bahaya, sakit penyakit, kecelakaan, menjauhkan kita semuanya. Segala macam bakteri, kuman, virus, COVID-19 dalam bentuk apapun, Omikron dalam bentuk apapun, sakit penyakit dalam bentuk apapun, semuanya sudah ditanggungkan di atas tubuh Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilur tubuh Tuhan Yesus, semuanya sakit penyakit kita sudah disembuhkan Tuhan. Terimalah berkat anugerah, kasih sayang, sukacita, damai sejahtera, berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, persen intim Mas Roh Kudus menyata kita semuanya di siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, saudara. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya.